Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di podcast IMTV bersama saya Salsabila Aisyah yang beberapa menit ke depan akan menemani pemirsa berbincang-bincang dengan Bapak Haji Supriyadi SOS MA selaku anggota Komisi D DPRD Kota Semarang. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga Mbak Aisyah. Bisa disapa dulu pemirsanya Pak. Ya, selamat sore kepada para pemirsa. Tentunya kami berharap hari ini selalu sehat dan semangat. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pri ya Pak ya, betul? Karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast IMTV di sela-sela kesibukannya. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya Pak, ini mungkin saya bacakan terlebih dahulu untuk biodata dari Pak Pri. Ya, boleh. Baik. Mohon izin ya Pak, yang pertama Pak Pri ini merupakan putra kebanggaan dari daerah Semarang, betul Pak? Iya. Iya. Nah, Pak Pri ini merupakan pernah menjadi ketua DPRD Kota Semarang ya Pak? Ya, periode kemarin, 2014-2019. Ya, kemudian ada juga beberapa pengalaman organisasi yang saya sebutkan ini. Yang pertama Ketua Pertina Kota Semarang. Ya. Kemudian juga Ketua Askot PSSI Kota Semarang. Ya. Nah, ada juga organisasi partai politik yang diikuti. Yang pertama Sekretaris DPC PDI Kota Semarang pada tahun 2010 hingga 2015. Kemudian ada juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang tahun 2015 hingga sekarang. Ya. Oke, kemudian yang di legislatif menjadi Ketua DPRD Kota Semarang dan juga anggota DPRD Kota Semarang Komisi D dari tahun 2019 hingga 2020. Dari 2009 Ketua Komisi D. Oke, dari 2009 ya Pak ya? Ya, Ketua Komisi D, terus Wakil Ketua 2012 sampai 2014. Baik. Wakil Ketua DPRD. Ya Pak. Nah, ini kalau di DPRD sendiri Pak, di Komisi D, itu kesibukannya ngapain sih Pak? Ya, kita komisi yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, terus Kesra, dengan Ketenagakerjaan. Jadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kesehariannya itu orang mau minta tolong untuk bisa masuk sekolah, karena tidak bisa bayar sekolah, itu sudah hampir setiap hari menghadapi seperti itu gitu. Jadi berarti untuk bidang khususnya di apa Pak kalau Komisi D itu? Ya terutama pendidikan, Kesra, kesehatan. Orang tidak bisa berobat ya datang ke kami. Ya sekarang warga Semarang kan sudah bisa menikmati fasilitas kesehatan di fasilitas kelas 3 itu dengan gratis. Jadi dengan adanya universal health coverage itu semua warga yang ber-KTP Semarang itu bisa menikmati kesehatan secara gratis asalkan mau dirawat di rumah sakit yang kelas 3 gitu fasilitasnya. Berarti sudah ada pemerataan ya Pak di Semarang ya? Ya, sudah enak. Jadi kalau kita sebagai warga Kota Semarang dari lahir sampai meninggal ini sudah dibiayai semua, udah dijamin di-cover semua. Gitu ya, Pak, ya, semuanya. Lahir sudah ada jaminan persalinan, terus pengurusan untuk akte kelahiran gratis dan cepat. Selanjutnya sekolah pendidikan ini SD, SMP dengan 120 sekolah swasta ini sudah digratiskan. Jadi memang awalnya itu dulu itu 2009 saya jadi dewan, 2010 karena memang saya itu dari keluarga yang kurang beruntung, tentunya saya memperjuangkan sekolah gratis dulu gitu. Ya alhamdulillah tahun 2010 sudah terlaksana sampai dengan sekarang ini bertambah ke sekolah swasta. Ada 120 sekolah swasta baik TK, SD maupun SMP, karena kalau SLTA maupun SMK itu sudah kewenangannya provinsi sejak tahun 2017. Jadi tanggung jawab pemerintah kota yaitu jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah. Nah, itu kita perjuangkan untuk bisa gratis. Di samping kesehatan itu sudah semua warga Kota Semarang yang
mempunyai KTP KK di Semarang ini sudah bisa berobat secara gratis gitu. Jadi selanjutnya setelah lulus sekolah itu setelah lulus sekolah juga ada namanya pelatihan siap kerja itu dari Dinas Tenaga Kerja. Berarti sudah disediakan ya Pak ya? Ya, bagi yang mau buka UMKM itu juga ada pelatihan juga dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Itu kita punya tugas untuk support anggaran di situ dan regulasi agar warga Kota Semarang yang setelah lulus ini tidak nganggur gitu. Mereka bisa berusaha secara mandiri, bisa berjualan, apalagi sekarang itu marketplace sudah maraknya luar biasa. Ini ada fasilitas untuk pelatihan-pelatihan seperti itu, menjahit juga, bikin kue juga, sampai dengan permodalan. Permodalan itu ada namanya kredit Pibawa yang besarannya itu 3%. 3% per tahun ini. Jadi ini sangat minim sekali karena kalau perbankan tidak mungkin bisa 3%, paling ya iya, betul, 7%, 9% lah. Walaupun rate BI itu 6%, tapi dari fasilitas kredit di bawah ini memang tujuannya adalah untuk membantu para pelaku UMKM agar mereka ini bisa mengembangkan usahanya secara mandiri. Tentunya itu juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara langsung dari Dinas Tenaga Kerja, ada di situ pelatihannya, dari Dinas Koperasi dan UMKM juga ada di situ. Sampai dengan mereka ini marketnya juga diupayakan gitu, dari persiapan untuk mulai usaha, terus produksi, sampai packaging, sampai dengan apa itu marketnya ini diupayakan. Kalau sekarang ini sudah merambah marketplace ini ya dari Dinas Tenaga Kerja juga ada pelatihan di situ. Jadi kalau kita hidup di Semarang ini sudah terjamin semuanya sebetulnya. Jadi tidak ada warga Kota Semarang, ini harapan kita bersama ya, tidak ada warga Kota Semarang ini yang apa itu usia sekolah tidak bisa sekolah, iya. sakit tidak bisa berobat karena tidak punya duit gitu kan. Selanjutnya buka usaha pun itu juga sudah disediakan ya Pak ya? Difasilitasi dengan modal usaha, dengan pelatihan sampai dengan marketnya, dan juga manajemen pengelolaan terkait dengan usaha yang mereka punyai itu. Jadi luar biasa sebetulnya. Sampai dengan meninggal pun itu sudah ada namanya apa itu bantuan sosial berupa untuk penguburan, terus untuk bayar marbot, itu sebesar 2 juta kalau tidak salah itu. Bahkan sekarang itu aparat-aparat RT, RW, LPMK, FKK, terus apa itu Karang Taruna, semuanya sudah diberikan honor juga. Istilahnya bukan honor tapi uang transport. Bahkan tahun depan itu tiap ketua RT itu 1 juta, yang semula 650 tahun ini. Tahun besok itu rencana akan kita naikkan sebesar 1 juta. Jadi untuk beli ATK atau mengumpulkan warganya untuk beli konsumsi aqua dan lain sebagainya ini sudah terfasilitasi semua. Infrastruktur ini Kota Semarang yang dulu itu hanya kota lintas saja ya. Iya, betul. Kota lintas dari Jakarta maupun dari Surabaya ke Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya, terus Jakarta ke Jogja. Ini sudah tidak lagi, sekarang menjadi kota jujukan malahan. Kalau kita indikasinya itu ketika weekend itu 50 bis lebih sudah masuk ke Kota Semarang. Betul sekali Pak, saya setuju. Ya, setiap hari itu minimal 10 bis besar ini. Ini kan sudah
luar biasa setelah kemarin kita dihantam 2 tahun pandemi COVID itu, sekarang Kota Semarang ini lebih cepat pemulihan ekonominya. Ya, mudah-mudahan ini didukung kesadaran semua masyarakat Kota Semarang ya untuk mendukung program-program pemerintah. Pemerintah juga banyak inovasinya mengenai untuk pengembangan pemulihan ekonomi itu. Sebetulnya banyak event-event yang tingkatnya internasional juga di Kota Semarang, internasional, nasional itu sering. Dan juga ada namanya Pasar Apung, ini baru dilaksanakan 1 kali kemarin itu. Ini rencana akan dilaksanakan setiap hari Minggu, Sabtu Minggu. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menarik daya tarik wisata dan juga bisa memulihkan perekonomian di sektor UMKM tentunya. Nah, ini kita berharap ya secepatnya lah apa yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh para pemimpin-pemimpin kita untuk pulih lebih cepat ini. Insya Allah Kota Semarang ini cepat pulih, Mbak. Ya karena itu kita melihat dari perkembangan maupun kesibukan warga Kota Semarang yang setiap hari kemacetan di sana sini. Betul sekali, Pak. Iya, dari pagi jam 6 sampai dengan malam itu tidak ada ruas jalan yang tidak macet. Betul. Nah, itu salah satu indikator kemakmuran sebetulnya. Jadi kalau kita melihat kota yang sudah macet, artinya warganya sudah mempunyai sepeda motor, mempunyai mobil, sehingga mereka itu aktivitasnya keseharian ya pakai kendaraan tersebut, sehingga ya kalau sudah keluar semua ya terjadi kemacetan, itu otomatis itu ya salah satu indikator bahwa pemulihan ekonomi ini di Kota Semarang sangat cepat sekali. Ya mudah-mudahan yang kita harapkan bersama, mungkin dari indeks indeks kepuasan publik, indeks kebahagiaan itu bisa meningkat. Ya kita melihat keseharian aja lah. Ya PKL juga sudah aktivitasnya seperti biasa. Hotel-hotel ini okupansinya luar biasa. Ya kalau weekend apalagi ini banyak hotel yang penuh. Otomatis itu kan pajak juga masuk. Terus retribusi parkir, pajak parkir, pajak hiburan, restoran. Ini otomatis juga akan membantu pemasukan pendapatan asli daerah, sehingga proses-proses pembangunan yang direncanakan melalui RPJMD dan sudah disepakati bersama antara pemerintah kota dan DPRD ini bisa sesuai harapan bersama gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Tadi Bapak sempat menyinggung berbicara terkait pendidikan ya, Pak ya. Nah, pendidikan dasar yang dilakukan itu kan kemarin sempat mengalami pandemi dan sebagainya. Nah, itu untuk menarik minat anak-anak lagi untuk kembali ke pendidikan yang sekarang kan offline gitu, itu seperti apa, Pak? Program apa yang dilakukan untuk menggait anak-anak kecil untuk ayo sekolah lagi yuk? Ada banyak hal yang bisa dilakukan itu. Saya kira kalau kita melihat 2 tahun kemarin itu karena pandemi itu ya yang susah memang orang tua ya. Mereka itu kadang belajar secara online, tapi yang dibuka itu laptopnya game dan lain sebagainya. Ini memang jadi persoalan di para ibu-ibu gitu ya, terutama yang setiap hari mengawasi anaknya sekolah secara online. Tentunya setelah dibukanya pembelajaran offline ini ya, mereka ini sangat semangat sekali sebetulnya. Cuman awal-awal kemarin sip-sipan ya istilahnya, ada yang separuh masuk hari ini, separuh besok. Lah kalau sekarang kan semuanya sudah sesuai harapan kembali semula gitu kan. Lah sehingga apa yang diharapkan orang tua ini, orang tua juga menitipkan kepada sekolahan mereka belajar ini, ya otomatis proses pembelajaran ini akan seperti biasa gitu, sehingga
anak-anak juga butuh interaksi sosial gitu ya, otomatis kalau mereka kumpul dengan teman-temannya ini kan udah dan mereka selalu terpantau oleh gurunya, tidak seperti pembelajaran secara online kemarin. Saya kira itu, Mbak. Ya, alhamdulillah walaupun saat ini masih ada yang terinfeksi. Ya hampir 50 orang, tapi banyak luar kota. Misalkan 50 orang itu ya 25 dari luar kota, yang 20 warga kota Semarang. Tapi tidak separah bulan-bulan Juli tahun kemarin itu. Iya, betul. Itu hampir setiap hari ada angka kematian yang tinggi, sehingga semua direpotkan dengan itu dan semua ketakutan ya, trauma, banyak anggota keluarga yang meninggal. Lah, ya kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi tidak lagi ada rasa ketakutan untuk kumpul-kumpul atau berkerumun itu. Ya kita sudah melihatlah banyak event-event di Kota Semarang ini. Mulai bangkit ya Pak ya? Ya sudah mulai bangkit lagi. Jadi para entertain, terus rental teratak, sound dan lain sebagainya ini sudah mulai menggeliat dari segala arah ini. Ya mudah-mudahan ini terus-menerus seperti ini sehingga dan kita juga berharap angka yang terinfeksi ini bisa 0. Jadi kita sudah seperti biasa melakukan aktivitas keseharian. Baik, tadi kan sudah selain pendidikan ya Pak, Bapak kan di komisinya juga membidangi di kesehatan ya Pak. Tadi kita sudah melewati pandemi 2 tahun, sekarang kan hadir lagi yang namanya monkeypox atau cacar monyet. Nah itu tanggapannya gimana Pak untuk warga Kota Semarang? Ya kalau kita melihat berita, kita belum khawatir karena belum masuk Indonesia. Itu monkeypox ya. Ya betul itu. Pak. Yang dikhawatirkan saat ini ya demam berdarah. Malah demam berdarah. Iya, hampir setiap kelurahan ini ada Mbak. Lah ini kan setelah kemarin musim hujan, sekarang ini musimnya juga tidak menentu, akhirnya jentik-jentik ini gampang tumbuh, gampang berkembang. Lah ini saya berharap pada seluruh masyarakat Kota Semarang bisa menggiatkan lagi kegiatan PSN, pembersihan sarang nyamuk. Nah itu dengan 3M ya, mengubur, menutup, terus menguras, ya itu 3M itu. Ini kalau dilakukan rutin seminggu misalkan, warga itu ya swadaya mengadakan kerja bakti sendiri, dipelopori oleh para tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT ini, saya yakin angka DBD di Kota Semarang ini akan turun. Ini meningkat lagi, Mbak. Kemarin di Kelurahan Tanjung Mas kita ada laporan ada 3 pasien lagi yang dibawa ke rumah sakit. Mereka minta untuk bisa dipogging. Pogging itu tidak mematikan nyamuk, malah justru mengebalkan nyamuk. Yang paling efektif adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Itu yang paling efektif. Kalau hanya fogging itu saya kira malah mengebalkan, hanya malah ada pencemaran asap gitu ya. Tidak mematikan jentik-jentik tapi membunuh nyamuk yang sudah dewasa. Lah ini yang jentik-jentiknya kan tidak bisa terbunuh, sehingga ini akan muncul lagi ya nyamuk yang dewasa lagi gitu kan. Sehingga saya berharap PSN ini harus digiatkan lagi. Kalau kemarin-kemarin ya sebelum pandemi itu sering ada kegiatan PSN, sekarang ini kan musimnya tidak menentu sehingga harus digalakkan lagi pemberantasan sarang nyamuk dengan di masing-masing lingkungan gitu. Saya kira itu lebih efektif, Mbak. Baik, Bapak. By the way, Pak Pri ini merupakan anggota legislatif yang cukup lama ya, Pak ya, di Kota Semarang ini sudah berkiprah. Nah, itu sejak tahun berapa dan itu
perjalanannya seperti apa Pak? Karena saya mendengar berita bahwa Bapak ini dulunya pernah menjadi kondektur di Terboyo ya Pak ya? Ya, saya sejak tahun 90 Mbak. 90 saya lulus sekolah. SMA itu Pak? SMA, nggak punya kerjaan, ya kita ya namanya seneng dolan dulu itu ya dolan-dolan ke terminal, itu nyari-nyari ke terminal ya Pak ya? Ya, makanya saya juga dibikinkan buku sama temen tuh judulnya Dari Terminal ke Gedung Dewan itu, walaupun 100 halaman tapi sudah mencerminkan sejarah riwayat saya sebelum jadi dewan itu. Memang Mbak, semua itu tidak ada yang menduga ya. Ya, betul, kita itu hidup itu ya pokoknya kalau kita pikiran positif, sering membantu orang, ya ringan tangan, ibaratnya ya suka membantu orang itu ya kita juga enggak tahu nanti dapat apa itu, kita ikhlas aja lah gitu. Jangan berharap sesuatu yang kalau kita membantu akan mendapatkan seperti ini. Jangan, kita udah kalau mempunyai jiwa seperti itu ya pasti ada jalan ke sana. Nah, saya itu dari kecil itu sudah sering bantuin temen dipukulin, kan enggak tahu salahnya apa ya saya bantu gitu sampai segitunya. Misalkan ya pernah saya punya duit itu berapa 20.000 saya. Nah, kalau kita melihat orang tidak bisa makan di pinggir jalan terus kita diam, itu kan mending kita yang lapar lah, mereka biar bisa makan gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk keikhlasan kita membantu orang, sehingga apa yang kita dapatkan besok itu nggak tahu lah. Saya jadi dewan ini juga mengalir aja sebetulnya ya, ketika teman-teman terminal ini bisa ada perwakilannya di DPRD, tentunya mereka juga mempunyai harapan besar ya, bisa itu tadi yang saya upayakan awal menjadi dewan itu untuk pendidikan gratis. Itu kan juga kita melihat ke belakang bahwa lingkungan-lingkungan kita ini anak usia sekolah aja yang tidak punya duit tidak bisa sekolah ketika itu. Saya aja ketika SMP SMA itu bayar SPP aja gantian dengan kakak saya, bulan besok adik saya, sehingga ya itulah keprihatinan kita terus memperjuangkan ketika kita jadi dewan. Dan juga teman-teman di lingkungan saya ini juga rata-rata dari keluarga kurang beruntung. Itu yang utama yang kami upayakan dulu, pendidikan gratis. Setelah itu goal, baru kesehatan gratis ini. Alhamdulillah itu tadi UHC itu sudah berjalan lancar, walaupun prakteknya kadang itu ada laporan masyarakat kok pakai kartu Semarang Sehat itu tidak bisa, itu ya kita laporin gitu. Tidak pakai kartu pun sebetulnya pakai KTP bisa. Bisa, Pak. Gitu ya, asalkan itu warga Kota Semarang. Jadi kadang orang harus mempunyai kartu sehat, harus mempunyai BPJS itu. Betul. Ini kan Kota Semarang sudah dari 1,7 penduduk ini sudah tercover ketika sakit gitu. Nanti kan otomatis dari rumah sakit yang bermitra dengan pemerintah kota, terutama DKK ini, akan menagihkan ke pemerintah kota melalui DKK. Ini warga ada 1.000 yang sakit, nah terus ditagihkan ke DKK nanti membayar. Lah DKK ini uangnya berasal dari APBD. APBD ini kan dari pajak mereka. Ya menikmati jalan raya ini kan juga karena hasil pajak ya, bisa jalannya semua halus. Ya, dulu itu sebelum tahun 2010 itu apalagi daerah pinggiran itu kan perbedaannya mencolok antara Kabupaten Demak di Kudu sana misalkan. Itu Demak bagus kok Semarang jalannya bergelombang. Nah, dari situlah kita mulai untuk membangun
pinggiran-pinggiran kota ini, termasuk di Mijen itu perbatasannya kan Wonolopo di sana, terus Kabupaten Semarang, perbatasannya Budak Payung sana. Jadi upaya-upaya memperbaiki infrastruktur di pinggiran itu sudah dilakukan semua. Jadi tidak lagi warga itu komplain membedakan Semarang kotanya tapi jalannya jalan desa gitu kan. Sekarang sudah tidak ada lagi, alhamdulillah. Jadi dari semua urusan wajib maupun urusan pilihan di APBD itu alhamdulillah sudah tercover semua, walaupun masih ada banyak kekurangan sana sini, itu sudah wajar. Tentunya kita juga tidak berdiam diri ya, selalu kita turun ke bawah mendengarkan apa keinginan masyarakat, apa yang diharapkan masyarakat. Jadi ketika dulu itu tahun berapa ya, tahun 2000 ya, sebelum tahun 2015 itu kan sering ada demo-demo gitu. Betul. Nah sekarang ini kota Semarang sudah sangat kondusif, sudah tidak ada demo-demo karena kanal-kanal yang dulu tertutup ini sudah terbuka semua. Semua pejabat sudah punya sosmed. Seandainya tidak bisa dihubungi, tidak bisa ditemui, pakai sosmed sekarang. Mengikuti perkembangan zaman ya, Pak? Iya, teknologi. Bahkan di lembaga DPRD sendiri punya aplikasi namanya e-Sarapan. Itu bisa dimanfaatkan warga. E-Sarapan itu ketika saya jadi ketua dewan itu saya bikin memang untuk membuka kanal-kanal yang kemarin tertutup gitu. Sehingga tidak ada lagi aspirasi yang tersumbat. Tidak ada lagi warga masyarakat yang mengeluhkan sulit ketemu wakilnya di dewan atau ketemu kepala dinas atau ketemu Pak Wali. Sekarang sudah tidak ada lagi. Semua bisa dikomunikasikan. Semua bisa berkomunikasi baik langsung maupun secara sosmed. Itu bagus sekali. Ada P3M dari pemerintah kota, kalau di dewan ada e-Sarapan, ada lapor handy di pemerintah kota juga. Lah dari situ ada hotline juga, itu bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat mau ada keluhan apa itu sudah pasti sudah terselesaikan sendiri. Jadi seperti infrastruktur ini juga karena masukan masyarakat juga. Seperti itu, Mbak. Jadi beda dengan era 10 tahun dulu itu dengan sekarang. Alhamdulillah kota lama ini juga sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat 90M kalau tidak salah. Banjir kanal timur itu mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR 1,6 triliun. Terus beberapa normalisasi sungai. Memang PR-nya itu masih banjir sebetulnya. Betul, tapi Pak. ketika hujan turun itu cepat surut. Itu karena kita sudah mempunyai perda drainase. Artinya kalau sudah DPR membuat perda, ya harus dilaksanakan oleh eksekutif, wali kota dan jajarannya itu. Sehingga sistem drainase Kota Semarang ini sudah mendekati bagus lah. Itu contohnya ketika hujan turun itu segera surut. Gitu. Dan beberapa sungai yang membelah Kota Semarang, dari Sungai Banjir Kanal Barat, Sungai Tenggang, Sungai kalau ke timur Sungai Babon, kalau Sungai Babon belum. Terus ini yang terakhir kita masih melakukan pembebasan di Sungai Beringin, karena di wilayah Mangkang itu sering terjadi hujan kalau dari atas banjir. Nah itu harus dinormalisasi sungai. Itu jadi semua sungai yang membelah Kota Semarang ini urusannya dari Kementerian PUPR pusat. Pemerintah kota itu mempunyai kewajiban untuk membebaskan lahan sebagai kalau nanti sudah bebas, nanti yang bangun itu dari pemerintah pusat. Jadi seperti Beringin dulu itu pinginnya pemerintah kota itu pingin bangun sendiri, tapi kan kewenangannya sudah beda, tidak bisa itu. Ya pemerintah kota akhirnya membebaskan dulu. Kemarin ada 90 miliar sudah kita setujui bersama untuk direalisasikan pembebasan
guna pembangunan normalisasi Sungai Beringin. Mudah-mudahan nanti setelah jadi normalisasi Sungai Beringin itu bisa warga Mangkang dan sekitarnya tidak terkena banjir lagi gitu. Cuman kemarin itu karena musimnya tidak menentu itu tadi, sehingga ya sudah hampir 10 tahun ini rob kemarin itu luar biasa. Itu termasuk rob yang besar itu, yang jebol tembok di Lami Citra sana itu, sehingga ya banyak yang kebanjiran di wilayah pesisir, terutama dari Kecamatan Gayam Sari, Ngeno sampai dengan mana ini Mangkang, ini kena dampaknya semua karena itu tadi iklim tidak menentu, sehingga ya baru 10 tahun ini ya, dulu pernah memang banjir karena rob itu dan sampai menjebolkan tanggul itu, ini baru kemarin itu. Ya mudah-mudahan ini kan sudah diperbaiki oleh PUPR. Tentunya cita-cita dari pemerintah kota dan provinsi ini untuk membangun sabuk pantai ini juga menunggu nanti pembangunan akses jalan tol itu Semarang Demak itu kan akan dibangun tanggul laut juga. Itu mudah-mudahan bisa untuk mengatasi rob dari laut itu ya, yang ke daratan gitu. Nanti juga ada sabuk pantai yang di wilayah Tambak Lorok sampai dengan itu juga sampai dengan Mangkang ini akan dibangun sabuk pantai. Entah itu nanti dijadikan satu dengan akses jalan tol atau membangun sendiri sabuk pantai. Ini lagi masih didorong oleh Pak Gub dan Pak Wali Kota agar supaya persoalan rob dan banjir di Kota Semarang ini bisa teratasi. Ya mudah-mudahan nanti Sungai Babon ini bisa dinormalisasi sekalian sampai dengan mana itu Tembalang itu kan sering terjadi pengkolan itu di Narmas itu sering terjadi banjir luapan di situ kalau terjadi hujan dari atas, sehingga ini PR bagi PUPR juga untuk bisa dinormalisasi sekalian. Jadi sungai yang membelah Kota Semarang ini kalau sudah dinormalisasi tapi masih banjir ya nanti pasti ada solusi, karena kita itu sudah membuat perda drainase, tentunya itu sudah mencakup solusi yang mengatasi banjir dan rob di Kota Semarang. Baik, Pak. Ya kalau 10 tahun dulu itu berbeda banget. Jadi hujan 2 jam itu sudah menggenang 2 hari. Ya, sekarang itu hujan 3 jam sudah langsung surut. Nah, itu bedanya ketika belum dibangun drainase yang bagus, terus normalisasi sungai dan embung, itu Mukti Harjo Kidul sudah ada embung, dan saya berharap juga para pengembang yang minimal 5 hektar itu bisa, karena perdanya berbunyi bahwa pengembang yang membangun perumahan minimal 5 hektar harus ada cakupan air atau embung itu ya, sehingga atau resapan air, sehingga air yang tanahnya itu sudah ditata, airnya tidak langsung turun tapi ada tampungan di masing-masing perumahan tersebut gitu. Itu dari tugas kami itu sebetulnya ya sudah banyak ya persoalan-persoalan masyarakat yang sudah kita perdakan, sudah kita atur semua, sehingga ya lambat laun persoalan-persoalan yang muncul dari masyarakat ini bisa teratasi karena sudah ada payung hukumnya terkait dengan penggunaan anggaran sampai dengan petunjuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya itu bisa mengacu pada regulasi yang ada gitu. Baik Pak, wah, jadi untuk warga Kota Semarang harus berbangga juga ya Pak, karena banyak sekali program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk pemberdayaan Kota Semarang, untuk pemberdayaan warga maupun infrastrukturnya ya Pak ya. Ya, dengan konsep bergerak bersama ini luar biasa, sehingga warga ini juga merasa memiliki Kota Semarang ya. Tapi masih banyak juga warga yang belum sadar. Misalkan kita kalau melihat saluran yang tersumbat karena sampah, mereka juga tidak langsung
membersihkan, tapi mengharapkan sentuhan dari pemerintah. Sedangkan pemerintahnya mana nih? Gitu, sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung untuk operasional itu kan terbatas. Iya, betul, Pak. Sehingga ini harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Jadi tidak bisa semua dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah itu hanya fasilitator yang melaksanakan sebetulnya masyarakat sendiri gitu. Jangan sampai membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat saluran. Kalau melihat saluran tersumbat ya jangan mengharapkan ini sentuhan dari pemerintah, tapi juga kesadaran masyarakat untuk membersihkan gitu. Ya kalau musim-musim seperti ini banyak pasien demam berdarah ya wajar karena iklimnya ini belum stabil gitu. Nah, ini bulan Agustus saja masih ada hujan itu. Iya, sebetulnya kan Oktober April ya itu hujan terus sampai dengan April Oktober itu musim panas. Sekarang enggak, ini musimnya tidak menentu sehingga mudah untuk berkembangnya sarang-sarang nyamuk itu. Nah ini kan ya saya berharap masyarakat bisa pemerintah kan sudah memberikan fasilitas misalkan peralatan maupun mungkin keterampilan, pelatihan itu bisa dimanfaatkan. Seperti halnya pemadam kebakaran ini juga atas diskusi kita dengan pemadam kebakaran untuk membentuk relawan pemadam kebakaran di setiap kelurahan. Ini untuk menekan angka kebakaran yang tinggi. Juga karena keterbatasan sumber daya manusia di pemadam kebakaran dan juga armada pemadam kebakaran yang terbatas itu, sehingga kita bersama Dinas Kebakaran membentuk menganggarkan untuk membentuk relawan pemadam kebakaran itu namanya Red Car. Red Car itu nantinya akan terbentuk di 177 kelurahan dari 16 kecamatan itu, sehingga ketika ada api atau rumah terbakar atau kompor yang terbakar, mereka ini juga sudah dilatih untuk tidak takut api, tapi bersahabat dengan api. Ini luar biasa ini. Jadi bagaimana caranya memadamkan api ketika kompor meleduk gitu. Iya. Atau kebakaran apalah yang itu bisa diatasi oleh para relawan pemadam kebakaran ini. Ya mudah-mudahan ini bisa terbentuk di 177 kelurahan. Sehingga Dinas Pemadam Kebakaran ini tidak lagi setiap kali kebakaran kecil datang. Jangan sampai seperti itu, karena sudah beberapa kelurahan ini sudah terbentuk relawan pemadam kebakaran. Seperti itu Mbak, gambarannya secara umum. Banyak sekali programnya yang membantu masyarakat ya Pak ya. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Pak. Untuk moto hidupnya Pak Supri itu apa sih Pak? Kalau saya itu tadi, kerjakanlah secara ikhlas. Jika kita tidak menikmati, pasti anak cucu kita yang akan menikmati. Keren sekali. Jadi apa saja yang kita keseharian melakukan apa aja ya udah ikhlas aja lah. Kita mau jadi apa jangan kalau cita-cita ya harus tinggi, tapi namanya orang hidup kan ya berbeda-beda ya, karakter maupun nasibnya itu juga berbeda. Ya kita yang penting berusaha, bergerak, dan jangan lupa selalu berdoa gitu. Karena Tuhanlah yang menentukan semuanya. Manusia hanya bisa berusaha ya. Takdir hanya di Tuhan. Baik Pak, untuk rencana selanjutnya nih Pak, setelah di DPRD ini ada rencana apa Pak? Ya, kalau saya sudah 3 periode ini ya di DPRD Kota Semarang, dan sudah pernah menjabat ketua komisi, sudah menjabat wakil ketua dewan, juga ketua dewan 1 periode kemarin, anggota dewan juga, jadi sudah lengkap. Artinya saya harus naik kelas ke provinsi agar
masyarakat lebih luas lagi manfaatnya bagi saya untuk membantu masyarakat yang lebih luas itu tadi. Jadi kalau Kota Semarang hanya 16 kecamatan, 177 kelurahan, ini artinya kita sudah menuntaskan secara harapan saya dari dulu itu pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur, dan sekarang sudah pembangunan infrastruktur sudah bagus semua, bahkan jalan lubang sedikit pun langsung ditambal, itu artinya ini sudah bisa dinikmati. Apa yang saya harapkan dulu itu ya sudah terrealisasi. Nah ini manfaatnya ya harus dikembangkan lebih luas lagi di Provinsi Jawa Tengah, gitu. Istilahnya seperti itu, Mbak. Ya mudah-mudahan Mbak, saya mohon doa restunya, insya Allah 2024 nanti istilahnya saya ingin naik kelas untuk bisa berbagi masyarakat yang lebih luas lagi, bisa saya itu bermanfaat bagi warga Jawa Tengah umumnya. Gitu. Baik pemirsa, tak terasa kali ini podcastnya sudah berjalan cukup seru ya Pak ya, dan karena Pak Apri juga sudah memaparkan banyak sekali program-program yang berguna untuk warga Kota Semarang. Nah mungkin ada pesan yang mau disampaikan terlebih dahulu Pak kepada warga Semarang Pak? Ya saya kira saya ingin mengulangi, jadi konsep bersama yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota Semarang ini bisa dibarengi dengan semangat para warga Kota Semarang untuk bisa handarbeni, bisa mempunyai rasa memiliki untuk Kota Semarang, terutama mereka harus peduli terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pengambil kebijakan di Kota Semarang ini dengan cara merawat, menjaga, terus juga berbuat untuk kebaikan, ketertiban dan lain sebagainya, sehingga Kota Semarang yang sudah hebat ini menjadi semakin hebat. Terima kasih, Mbak. Baik, sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Supri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast IMTV kali ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia IMTV yang telah menonton podcast kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.